Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengizinkan jamaah Muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa saat bulan Ramadan. Namun rupanya, aturan tersebut hanya berlaku pada minggu pertama saja. Dikutip dari Tribun News, aturan itu tertulis dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri Netanyahu di X, Rabu 6 Maret 2024. Namun pihaknya menyebut bahwa keputusan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti diketahui, puluhan ribu jamaah Muslim setiap tahunnya melaksanakan salat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Ben Gvir, melarang warga Palestina untuk masuk ke wilayah tersebut. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan risiko besar di tengah peperangan. Namun keputusan Ben Gvir itu dicabut oleh Kabinet Perang Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat pun meminta Israel untuk mengizinkan umat Islam beribadah di Al-Aqsa. Hal itu pun senada dengan seruan Hamas yang meminta warga beribadah di Al-Aqsa saat awal Ramadan. Pemerintah Israel dikabarkan bakal mengizinkan bantuan masuk ke Gaza melewati jalur laut. Dilaporkan keputusan ini dapat diterapkan dalam beberapa hari mendatang. Dikutip dari Tribun News, bantuan tersebut akan didanai dan dipimpin oleh Uni Emirat Arab. Hal itu lantaran Uni Emirat Arab akan mengirimkan kapal yang memuat berbagai macam bantuan kemanusiaan ke Siprus. Nantinya bantuan itu akan diperiksa oleh perwakilan Israel dan diangkut dari Siprus ke pantai Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk meningkatkan masuknya bantuan ke Palestina. Biden juga mengatakan bahwa situasi akan menjadi berbahaya jika gencatan senjata tak tercapai sebelum Ramadan. Presiden Amerika Serikat itu menuturkan militan Hamas harus menyetujui tawaran gencatan senjata selama 6 minggu. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuang mereka menargetkan pembangkit listrik di Bandara Haifa, Israel. Serangan itu dilakukan pada Selasa 5 Maret 2024. Pejuang perlawanan Islam di Irak menargetkan pembangkit listrik itu menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan menegaskan bahwa operasi itu merupakan bentuk solidaritas mereka terhadap warga di jalur Gaza. Serangan itu sekaligus sebagai pembalas atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Israel. Seperti diketahui, serangan masif Zionis menelan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Perlawanan Islam di Irak pun bersumpah bakal terus menargetkan benteng-benteng pertahanan musuh. Diketahui operasi tersebut dilakukan beberapa hari setelah perlawanan Irak mengonfirmasi menargetkan terminal bahan kimia di pelabuhan Haifa. Menilik rekaman video yang dirilis di saluran Telegram, terlihat drone melesat dan menjatuhkan rudal. Kemudian perlawanan Irak juga merilis pengumuman bahwa mereka melakukan operasi fase kedua untuk melawan pendudukan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menghadapi pasukan Zionis yang merangsek masuk ke jalur Gaza. Selain menyerang tentara Israel, Al-Qassam juga menargetkan kendaraan-kendaraan militer Zionis. Menilik rekaman yang dibagikan di saluran Telegram Al-Qassam, para pejuang terlibat dalam bentrokan sengit. Mereka tampak menargetkan kendaraan militer Israel dengan rudal anti-peluru kendali yakni Al-Yazin 105. Tanpa menaiki tank maupun bulldozer, pasukan Al-Qassam berjalan kaki sambil menembakkan peluru anti-benteng TBG. Dalam video, Brigade Al-Qassam juga menembus pinggiran lingkungan Tal Al-Hawa selatan kota Gaza. Terlihat Al-Qassam menghancurkan konsentrasi Zionis dan menyerang tank-tank mereka. Pejuang Al-Qassam menargetkan kendaraan militer Israel itu dari bangunan yang rusak secara diam-diam. Tank-tank Zionis pun langsung dilahap si jago merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.